Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan sehat walafiat, sehat zahir batin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan keberkahan, memberikan kesehatan, dan juga menjadikan kita semua selamat di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari kita, khususnya kelak insyaallah selamat di akhirat insyaallah. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, ada satu rahasia yang begitu luar biasa, dan ini merupakan sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata mengajarkan kepada kita agar melakukan pola makan yang seimbang, dan sering disebut dengan istilah food balancing. Jadi mengatur makanan atau porsi makanan yang seimbang. Yang dimaksud dengan food balancing ini bukan berarti kemudian membatasi jenis makanan tertentu, tidak. Tetapi mengatur kombinasi makanan. Inilah yang menjadi rahasia kenapa Rasulullah itu selalu sehat, selalu fit. Beda yang kadang kita ini sering sekali kemudian mengalami sakit, flu dan lain sebagainya, batuk dan seterusnya. Tapi Rasulullah ternyata menjadi suri toladan atau sosok yang luar biasa di dalam mengajarkan kepada kita food balancing, makanan yang seimbang. Jadi ingat bahwa yang disebut dengan food balancing ini bukanlah membatasi jenis-jenis makanan tertentu untuk kita makan, kecuali memang ada pantangan-pantangan, dan ini sesuai dengan arahan dokter atau berdasarkan pengalaman yang valid, setelah kemudian proses berulang-ulang, Dan jadi yang dimaksud adalah mengatur kombinasi makanan itu sehingga sesuai dengan kemampuan dan siklus dari pencernaan tubuh kita, Nah, ternyata food balancing ini paling tidak ada 4 fungsi. Para sahabat semua yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah diharapkan beban pencernaan kita akan lebih ringan. Masya Allah, luar biasa. Jadi dengan kemudian menerapkan pola food balancing ini, maka diharapkan kerja dari pencernaan kita ini, usus, lambung, semuanya lah, itu lebih ringan. Kalau lebih ringan tentu nantinya akan tidak memberatkan sistem organ pencernaan, sehingga kemudian makanan yang kemudian diolah atau makanan yang kemudian mengalami yang kemudian diolah menjadi darah, menjadi gizi dan segala macam, itu semua terpenuhi dengan baik dan kerja organ ini tidak ngos-ngosan. Itulah gambarannya mungkin, kerjanya tidak berat, Dan ini yang akan menjadikan usus kita sehat, kemudian lambung kita sehat, organ-organ pencernaan kita pun jadi prima sehat. Itu yang pertama, diharapkan beban pencernaan kita akan lebih ringan. Kemudian yang kedua, tubuh bisa menyerap nutrisi secara sempurna. Karena ternyata ada, kalau kita menu atau bukan masalah menunya, tetapi kita tidak melakukan food balancing, maka ternyata penyerapannya itu tidak sempurna. Penyerapan nutrisi yang dimaksud. Jadi kalau kita menerapkan food balancing ini, ini terdapat di dalam satu buku kitab pedoman pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Dr. Agus Rahmadi, MA. Jadi yang kedua tadi, tubuh bisa menyerap nutrisi secara sempurna. Subhanallah. Setelah diteliti ternyata manfaatnya itu, fungsinya itu. Kemudian yang ketiga, racun dapat dikeluarkan dari tubuh. Jadi kalau kemudian kita memakan makanan dengan pola food balancing ini, maka dengan sendirinya racun-racun atau toksin-toksin di dalam tubuh ini terdetoks
oleh pola makan yang sehat tadi. Subhanallah, luar biasa. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, yang disuri teladankan, yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW tentang masalah pola makan, tentang masalah food balancing ini. Kemudian yang keempat, ya, manfaat yang keempat atau fungsi yang keempat adalah sisa energi untuk pencernaan. Ya, ini bisa disalurkan sebagai perbaikan organ tubuh lainnya. Masya Allah. Jadi ada 4 fungsi tadi. Kenapa kita harus melakukan food balancing? Ya, dan meniru gaya hidup Rasulullah, meniru cara makan Rasulullah, meniru cara Rasulullah memilih makanan. Ya tentu kalau kombinasi makanan atau makanannya jelas bisa jadi ya, karena mungkin di sana lain berbeda ya dengan makanan kita. Tapi ini bisa dipelajari. Artinya bisa diketahui atau kita ketahui, dan lalu kemudian mengkombinasikan makanan itu dengan tepat. Tidak kemudian semuanya dimakan. Ya, mungkin ini juga dipelajari juga ya dalam artian secara spesifik oleh para ahli gizi, sehingga kemudian diketahui pola-pola atau kombinasi-kombinasi yang tepat dari makanan-makanan itu. Ya. Nah, tapi kita semua punya peluang untuk belajar itu. Tidak harus menjadi atau tidak harus sekolah S1 gizi semua ya, tetapi kita bisa belajar dan kita bisa menimba ilmu dari para ahli di bidang itu. Ya, dan ini ternyata juga sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ternyata sudah diperingatkan oleh Rasulullah, sudah diingatkan oleh Rasulullah, dan kita ada dalam bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam food balancing ini. Sehingga kita tinggal mempelajarinya, sehingga kita tinggal memperdalam kaitan dengan masalah memilih atau kombinasi makanan yang food balancing ini. Ya, ini Masya Allah. Jadi ada 4 itu tadi, sahabat semua yang dirahmati Allah, fungsinya. Sehingga inilah yang kemudian menyebabkan kita akan sehat. Karena berawal dari pencernaan yang sehat, racun-racun kemudian toksin-toksin dikeluarkan. Kemudian ini juga yang akhirnya nantinya akan menyebabkan seimbang ya. Peredaran darah pun lancar, kerja jantung pun akan baik. Kemudian juga support terhadap sisa energi ya untuk pencernaan itu bisa disalurkan kepada organ-organ tubuh yang lain, bahkan mungkin juga paru-paru dan organ tubuh yang lainnya, otak dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini yang harus kita ingat dari food balancing. Jadi food balancing intinya adalah menyeimbangkan sifat yang berlebih dari satu makanan dengan lawannya, makanan juga. Ya, dan Rasulullah tentu tidak membatasi diri dengan satu makanan sehingga tidak makan selainnya. Misalnya hanya makan daging saja, tidak. Atau hanya makan sayur saja, tidak. Tetapi beliau mengkombinasikan itu. Ya. Jadi inilah pola sehat ala Nabi. Pola sehat ala Nabi yang perlu kita tiru. Ya, dan beliau di dalam riwayat menyantap berbagai makanan, tetapi itu tadi food balancing, mengalami atau secara berimbang. Dan beliau tidak melarang juga memakan daging, ya, tidak melarang kita untuk menyantap daging, tidak melarang para sahabat untuk memakan daging, tetapi yang tidak dibolehkan adalah secara berlebihan. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah secara berlebihan. Ya. Karena kalau nanti terlalu banyak daging, bahkan hampir setiap hari daging, atau ada unsur daging terus, atau bahkan berlebihan daging terus, ya, maka ini tentu tubuh akan mengalami kehilangan keseimbangan dan berujung pada rusaknya kesehatan. Ya, dan ada sebuah hadis juga di mana Rasulullah SAW mengajari kepada kita untuk melakukan food balancing. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Nabi SAW bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bitikha birrutab fayaqul naqsiru harra hadha bi bardi hadha wa barda hadha bi harri hadha." Kami memecah panasnya ini kurma muda. Kurma muda itu sifatnya panas. Ya, jadi kayak habatus sauda, kurma muda, ini sifatnya panas. Dengan dinginnya ini, ya, yang dimaksud adalah semangka. Ya, dan juga dinginnya
dan dinginnya ini semangka dengan panasnya kurma muda ini. Nah, ini ya. Jadi ada juga yang menyebutkan mentimun. Ya, jadi mentimun. Dinginnya kurma muda dengan panasnya kurma muda dengan dinginnya mentimun. Jadi ketika kemudian beliau Rasulullah memakan kurma muda, lalu kemudian beliau imbangi dengan mentimun. Atau kalau nggak ada, semangka. Ya, begitu. Rasulullah juga tidak menggabungkan langsung ya antara susu dengan ikan. Jadi susu dengan ikan tidak langsung. Ya, habis makan ikan jangan minum susu dulu, tahan dulu, jedai dulu. Ya, 1 jam lah atau mungkin sekurang-kurangnya 30 menit. Kemudian juga tidak menggabungkan antara susu, ya susu yang dimaksud ya susu kambing atau susu sapi gitu ya. Kemudian dengan yogurt, susu asam ya dengan yogurt. Ini tidak kemudian digabungkan oleh beliau secara langsung. Menunggu jedah dulu ya, baru kemudian boleh ya gitu ya. Nah, demikian juga nantinya secara spesifik juga 2 jenis makanan yang sama-sama panas. Jadi kita harus semakin banyak mempelajari, mengetahui sifat-sifat makanan yang panas, kemudian yang sama-sama dingin, tidak digabungkan secara langsung. Sama-sama panas, sama-sama dingin, atau sama-sama yang berunsur pencahar, tidak digabungkan secara langsung. Masya Allah, luar biasa pelajaran sehat dari Rasulullah SAW, teladan yang luar biasa, memberikan tips kepada kita supaya sehat, dan sehat yang penuh berkah tentunya. Ya, sehat yang membuat organ-organ tubuh kita menjadi semakin prima, ya, yang semakin baik kerjanya. Dan ini harus kita contoh, kita upayakan. Sahabat semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa meniru Rasulullah SAW dalam konteks food balancing ini, menyeimbangkan makanan, ya. Artinya tidak atau jangan kemudian kita makan yang sesuatu yang berlebihan juga, misalnya daging, ya secara berlebihan hanya daging saja, lalu kemudian sayur tidak, ya, atau hanya sayur saja, dagingnya tidak, artinya tidak mau, padahal tidak ada pantangan apa-apa, kecuali memang ada penyakit-penyakit tertentu yang sudah ada, misalnya kemudian kolesterol yang tinggi, ya, maka ini tentu dihindari nanti, misalnya kulit ayam dan sebagainya, atau lemak-lemak dan seterusnya. Dan ini harus tahu, pantangan seperti ini pun juga tidak ada masalah, sehingga mengikuti ahli atau dokter yang menyarankan, atau orang yang lebih tahu yang menyarankan bahwa jangan makan ini dan sebagainya. Yang misalnya ada gejala tensinya tinggi, maka yang dianjurkan makanan apa, yang dijadi pantangan itu apa. Maka ini pun juga tidak masalah. Artinya kita harus tahu, ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua sehat, bisa melakukan, mempraktekkan food balancing ini, ya, di dalam keluarga kita, sehingga kemudian tercipta kesehatan yang penuh berkah, baik kita maupun anak istri kita, keluarga kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.